jangan. Iya, soalnya lebih gampang. Di bawah lebih gampang. Ah, bawa aja lah, nggak usah pakai meja. Lebih dekat. Mundur. Mundur, mundur, mundur. 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 Teman-teman, ini mau jelasin ISCC dulu ya. Jadi kalau ISCC, yang orang yang punya ISCC, nah ISCC kan kita datang dong mau nawarin top gitu gimana caranya. Kalau nanti punya CCP kan CCP 34, CCP 61, nanti kalian tinggal potong aja yang 50% ya. Nanti kalau yang ISCC itu saya bilang gini, kalau sakit kritis itu dari dulu ya pertama kali yang mempopulerkan sakit kritis kan Prudential. Kita 18 jenis. Habis itu orang bikin 24. Habis itu kita bikin 34, orang bikin 36. Betul nggak? Habis itu kita bikin 72. 61 atau 72 lah ya. 72 terus orang lain bikin 100. Habis itu kita bikin pakai aja Pak. 112 ya kan? Mau sampai kapan? Nggak habis-habis saya bilang gitu. Ya kan nggak habis-habis kan? Sebenarnya sakit kritis itu kalau diurut-urut itu ada 50.000 jenis penyakit kritis. Kita mau sampai kapan? Bentar ini lebih bagus dan seterusnya. Nah, sekarang oke lah, sekarang ada 112 kondisi, ya kan? Kondisi kritis ya, yang ISCC kita sekarang. Kan udah ada item-itemnya sampai 112. Nah, daripada kita berantem soal berapa jenis ya, sekarang Indonesia menemukan inovasi baru. Inovasi baru itu, kata kuncinya ya teman-teman ya, tidak dibatasin jumlah penyakit. Nomor 1 ya, tidak dibatasi jumlah penyakit. Nomor 2, sampai termasuk penyakit yang belum diketahui jenisnya. Nah itu kata kunci dari Bluetooth kita. Ya, ulang lagi apa? Tidak dibatasi jumlah penyakit. Nomor 2 apa? Penyakit. Jenis penyakitnya belum diketahui pun bisa di cover. Ya, cuma ditambahin 3 aja, KTP. Nama KTP ya. Ketidakmampuan, tindakan yang dilihat adalah ini ya, ketidakmampuan, tindakan dan perawatan. Ketidakmampuan apa? Ketidakmampuan melakukan kegiatan yang basic seperti apa? Mandi, makan, berpindah tempat ya, ke toilet sendiri gitu ya. Nah, berpakaian kayak gitu ya. Itu total basic adalah 6 ya. Asal tidak mampu melakukan 2 dari 6 udah bisa klaim sakit kritis. Nggak dipeduli dia sakitnya kenapa yang menyebabkan dia nggak bisa makan apa sih gitu, enggak. Yang penting dia nggak bisa makan sama nggak bisa mandi misalnya, asal memenuhi 2 dari 6 udah langsung sakit kritis. Hebat nggak tuh? Nggak dibatasin lagi, nggak usah dicari tahu itu sakitnya apa ya. Nah, tindakan apa sih? Tindakannya itu ada open surgery. Sorry, kalau yang ini saya sempit sih ya. Kalau misalnya 2 dari 6 kan keluar 50%. Jadi kalau misalnya biasanya kalau kertasnya lebar, saya bagi begini. Nanti ke teman-teman lihat ini aja. Ini K ya, ketidakmampuan kan. Nah, ini kan 2 dari 6. Ini 50%. Kalau misalnya yang 100%, itu 3 dari 6 ya. Nah, terus nanti yang ke tindakan ini di sini open surgery. Terhadap, nah itu tapi harus lihat ya, organ penting. Open surgery terhadap organ penting. Organ pentingnya itu apa? Mulai dari otak, jantung, paru, hati, ginjal. 5 organ penting ya. Kalau ada open surgery terhadap 5 organ penting ini, nggak dicari tahu sakitnya apa, langsung udah sakit kritis, udah keluar itu UP 100% ya. Nah, kalau yang 50% apa? Cuman invasif minimum. Invasif minimum, contoh apa sih? Kateter, endoskopi itu loh ya, pakai laser, ya kan? Ambil polip itu segala macam kan pakai laser, udah nggak usah pakai black itu, ya kan? Nah, invasif minimum terhadap organ penting juga, ya, bukan sembarang tempat ya. Asal ada invasif minimum terhadap otak, jantung, paru, hati, ginjal, 50% udah keluar, ya. Nah, terus perawatan apa sih? Perawatan ICU, ya. ICU-nya berapa hari? Dari sini 6 hari. Kalau di sini ICU-nya 9 hari.
nggak dicari tahu juga penyebabnya apa, sakit apa. Yang penting ICU 9 hari berturut-turut udah boleh klaim sakit kritis 100% keluar. Ya. Nah, terus yang ini ditambahin lagi satu namanya autoimun. Gitu. Nah, jadi teman-teman kalau dia punya ISCC, teman-teman jelasinnya seperti ini. Tapi kalau klien Anda punyanya cuma CCB, nggak usah bahas-bahas yang ini. Langsung bilang aja, ketidakmampuannya apa? Ketidakmampuannya adalah 3 dari 6. Tindakannya apa? Tindakannya adalah open surgery. Perawatan apa? Perawatan ICU 9 hari. Seperti itu teman-teman. Ya, kalau teman-teman kliennya punya ISCC ya harus jelasin seperti ini. Itu aja sih kalau yang rusak. Terus biasanya kemarin ya saya udah coba ke klien. Klien tuh ya begitu sakit bagusnya dia lihat ini, waduh ini pasti mahal banget ya gitu. Ya memang ini bagus banget ya. Pas dibuka harganya cuma nambah 500.000 dia, oh, murah ya dia bilang gitu. Gak mahal teman-teman, nambah paling sekitar 500.000-an gitu. Ya tergantung UP juga sih. Nambahnya kira-kira 30% sih dari preminya. Kayak gitu. Ada pertanyaan nggak teman-teman? Protap ya kayak gitu aja. Cik, KTP itu atau kan bukan harus K dan T dan P kan? Iya. Atau asal Salah ada satu, ketidakmampuan 2 dari 6 udah keluar 50%. Tindakan, ya itu. Atau Walaupun dia nggak masuk di kriteria iya, betul. Iya. Jadi tidak dibatasin jumlah penyakit dan termasuk penyakit yang belum diketahui jenisnya. Ini kan nggak perlu tahu. Kecelakaan masuk ICU 9 hari, udah sakit kritis sudah. Tadi yang autoimun nggak termasuk yang 1% yang nggak ada ya? Nggak. Autoimun keluarnya 50%. Wih Cik, nggak ada survival period Cik ini? Hah? Nggak ada survival period? Nggak ada. Ya pasti nggak ada, karena oh ya gini. Jadi kita kan bilang kan KTP kan di sini kan. Kalau ISCC teman-teman di ujungnya harus tambahin. Ini ada tambah lagi meninggal. Oh iya meninggal. Iya. Kalau CCB kan memang udah ada, nggak usah dijelasin, ya kan? Kalau ISCC teman-teman setelah udah jelasin ini semua KTP terus meninggal. Terus kondisi kritis pun kita tambahin satu, diperbaharui, termasuk kanker kulit. yang tadinya dikecualikan. Iya. Gitu. Itulah Kurtop. Training yang segitu panjang kan kadang kita bingung ya, sebenarnya sesimpel itu. Bener. Tadi yang kateter itu termasuk. Kateter kan invasif minimum. Kateter invasif minimum. Kalau dia punya ISCC bisa klaim 50%, tapi kalau dia punya CCB nggak bisa ya. CCB kan nggak ada ini. Kateter itu kan gampang, sering ya. Iya, tapi kalau dia punya CCB, protokol dia nggak ada invasif minimum. Jadi sebenarnya ISCC yang menjadi bagus banget sekarang. ISCC bagus banget karena dulu ISCC kan kelemahannya nggak ada cover meninggal. Sekarang udah ada cover meninggal. Terus ada ini lagi, ada Terus mesti hidup lagi Cik. dua-duanya di upgrade. Harus hidup, mesti hidup 14 hari Cik dulu ya Cik. Apa? Mesti hidup 14 hari. Survival period. Kalau ISCC kan karena harus hidup 14 hari. Kalau sekarang dia ada meninggal, otomatis kan tidak perlu hidup 14 hari. Mau langsung meninggal juga langsung keluar juga kan bukannya. Bu, kalau sebelumnya dia Kemampuannya kan dulu juga harus nunggu 14 hari baru dapat klaim kan. Kalau dulu nggak ada begini. Kalau ISCC yang dulu nggak ada yang begini. CTT ya. Bu, kalau misalnya sebelumnya dia punya ISCC 1M. 1M. Kalau dia terpilih tapi dia tidak melakukannya, tetap yang pasal yang lama dong. Ya. Kalau yang lama kan, tapi pada saat dia di upgrade, otomatis dia mengikuti. Jadi gini, semua orang boleh upgrade, ya. Semua orang boleh upgrade. Cuman masalahnya EU atau tidak ya. Istilahnya apa sih? Sekarang udah keluar ya, tumpeng atau apa ya? Iya, tumpeng. Tapi sebenarnya ya itu tumpeng artinya apa? Peningkatan. Ada panjangannya sih lupa. Intinya peningkatan UP lah. Iya. Iya. Jadi Apa intinya gini, pemeriksaan? ada yang kalau bisa pakai bahasa sendiri, ada yang dapat EU, ada yang dapat EU plus. Iya. Ya, kalau yang EU berarti dia terpilih untuk mengupgrade aja. Jadi bisa upaya 1M, ya udah nanti protoknya juga 1M. Iya. Tidak boleh nambah. Itu boleh nambah tapi full underwriting Iya. gitu kan. Jadi yang GIO dia cuman GIO-nya upgrade mata ya aja dari Iya. ISCC menjadi ISCC plus protok, UP-nya Iya. sama.
Tapi ada klien tertentu yang namanya EU Plus yang spesial. Dia boleh selain upgrade dia boleh nambah UP 1M. Fleksibel ya. Nah, itu fleksibel. Iya, fleksibel kan kita ada yang. Tadi Iya. paket yang ini fleksibel. Iya, fleksibel, Yang iya. paket ada 3 macam sekarang. Iya. Ada Iya. 3 macam juga, ada Benar. paket khusus untuk tambah rooftop, ada yang tambah ECC sama jiwa atau PADD, yang 3 cuma PADD Ya. doang. Nah, semua orang yang melakukan upgrade ini akan dapat bonus UP 500 juta. Kalau yang nggak upgrade ya nggak dapat 500 juta. Maksimal. 500 juta. Maksimal. Maksimal 500 juta. Maksimal. 50% maksimum 500 juta sampai dengan Juni 2021. Iya. Setahun lebih. Nah, tahun depan bisa. Seperti itu. Tahun depan bayar. Jadi di majornya langsung dapat 500 juta gitu. Ya, 50% ya. Untuk tambah Endorse kali di endorse ya. Jadi Tambahannya 1M, UP-nya jadi Iya. 1M 500. Iya. Tapi nggak bayar. Nggak usah bayar sampai 2021. Oh, sampai bayar. Pancingan. Nanti 2021 nanti dia akan disuratin lagi. Lo mau lanjut nggak? Kalau lanjut tambah premi sekian. Kalau Gitu. tapi itu dapatnya kalau itu kali ya. Kalau dia nggak ada tambahan kenaikan UP, nggak ada kenaikan UP nggak kali. Kalau nggak kenaikan UP juga dapat asal yang dapat EU kan. Kalau yang dapat Penting dia ini. teman-teman itu AU-nya udah ada ya. Ah. Kalau saya kan taunya kan sebelum ada AU, saya belum baca AU-nya. Baru keluar kemarin kan. Nah AU-nya itu pokoknya intinya tuh ada yang dapatnya cuma upgrade biasa, sama ada yang spesial gitu. Iya. Kalau yang spesial itu boleh nambah UP, EI. Tapi kalau yang biasa itu cuma upgrade manfaat aja. Nah tapi yang ikutan upgrade ini baik EU maupun EU Plus itu akan dapat bonus 50% UP. UP meninggal, TGB atau UP sakit UP kritis? UP sakit kritisnya. Tergantung yang diambil. Tergantung yang diambil. Kalau ISC ya berarti tadinya 1M jadi 1,5M gitu. Kalau dia ambil dua-duanya ada berarti masing-masing Iya, 50. kalau ngambil prutoknya dua-duanya. Iya, Kalau ampri prutok cuma satu ya dapatnya cuma yang satu. Terus maksimal 500 juta tuh per masing-masing dong. Misalnya dia punya IECC, dia punya CCD dan masing-masing dia Per masing-masing atau enggak ya coba lihat deh di aku. Kalau ini kalau salah ya. Kalau jiwa kecelakaan masing-masing. ISCC, jadi kalau misalnya dia punya ISCC sama CCD dapatnya tambahannya 1M dong? Kayaknya enggak deh. Kalau untuk Oh, digabung ya? digabung. Kalau Oh. untuk teknologi, cuman kalau untuk jiwa sama untuk PADD-nya Sendiri lagi. PADD. Sendiri ya. Iya. Iya. 50% juga kan? Iya, berarti betul, ya? 50%. Pokoknya sakit kritisnya maksimum 500 dapat bonusnya. Ya gitulah untuk kira-kira. Hah? Masa tunggu 3 bulan tahun. Gimana? yang baru. Semuanya yang upgrade. Kalau yang lama otomatis. Iya. Baru tambahan baru. Oke, dulu Enggak, pakai yang maksimum 5 miliar itu ISCC. CCB boleh 12. Boleh. Trainer banyak yang salah ya? Nggak, Trainer kayaknya salah ngomong deh. pelutopnya maksimal Yang 5. ISCC itu yang maksimum 5. Yang lainnya enggak? Boleh bebas. Ada ya? Lu pernah isutin CCB 85 miliar? Belum. Kalau di SQS bisanya cuma sampai 12. Iya, maksimal 12 kan. Yang mau tanya takutnya nanti kan salah info juga. Siapa tahu nanti dapat yang mau 85 miliar ya. Kira-kira begitu. Iya, sisi maksudnya berapa kemarin? 5 miliar. 5 miliar sekarang, kalau dulu kan 1. Satu, iya. Sekarang boleh nambah. Kira-kira ada lagi nggak pertanyaan? Nanti gua baca dulu deh AU-nya. Soalnya baru keluar kan kemarin kan. 27. Kalau kateter jantung tadi Ya, termasuk yang kriteria awal nggak? iya awal. Invasif minimum. Masuk ya? Iya. Dia termasuk invasif minimum. Terus lagi Kateter kalau- jantung, iya. Tapi dia ada kriterianya kalau mau ada detail itunya sih. Bu Cassandra, kemarin pas ikut yang training itu terkait dengan Palim, itu kalau yang sebelumnya kan dia harus 70% ya. Nah, tapi kalau misalnya tidak mencapai, dia bisa klaim yang ini, ke yang Kalau prutopnya. ada tindakan. Prutopnya ini ya. Iya, kalau Iya. ada tindakan open surgery, kalau dia punya ISCC, invasif minimum. Iya.
Invasif minimum itu bukan surgery tapi yang kayak laser atau apa gitu. Endoskopi masuk dong. Iya. Tapi teman-teman hati-hati ya, invasif minimum itu kita sepertinya harus benar-benar pelajari. Iya. Harus dibedah ya, bedahnya. Ya kan, soalnya kan kita kan bukan dokter ya. Jadi mendingan baca lebih detail invasif minimum itu apa aja. Kita sih rencana mau undang Dokter Juanli ataupun siapa yang untuk menjelasin kita ini invasif minimumnya ini apa. Iya. Kalau open surgery kan jelas ya, ada black gitu kan. Kalau ini yang kita agak-agak rancu nih, gitu. Perlu baca lebih detail. Gitu deh kira-kira. Oh tadi ini, ngomong ini lagi banyak ya. Tadi ada 2 orang nanya saya soal nilai tunai, ya kan? Kalau nilai tunai yang udah telanjur, klien komplain, nothing that we can do. Pengalaman saya sih kalau udah dipanggil nasabah, ya udah kita mendingan ketemu ya. Kalau di telepon lebih susah. Telepon, kalau ketemu, saya biasanya yain aja. Traktir dia makan, dia ngoceh, kita dengerin. Iya sih. Ya kesel sih kayak gitu. Jadi biar dia puas dulu gitu. Nah kalau dia udah puas ya ngomel-ngomel, baru kita pelan-pelan jelasin ya bahwa unit link itu sebenarnya ikutin IHSG. Bapak tahu sendiri atau Ibu tahu sendiri ya, IHSG itu selama 5 tahun terakhir itu cuma 3% per tahun loh. Ya. Terus tahun lalu IHSG kita cuma 1, kalau unit link kita bisa tiba-tiba tinggi sendiri, malah aneh sebenarnya. Berarti dia bukan invest di IHSG, invest di mana tuh? Jangan-jangan money game, betul nggak? Ya kan? Jadi unit link itu mau turun pasti ikutin IHSG. IHSG turun, kita turun. IHSG naik, kita ikut naik. Jadi unit link itu memang sesuatu yang tidak bisa dipastikan. Ya, kalau misalnya ada agent saya ataupun saya sendiri salah menjelaskan sehingga Bapak punya persepsi salah bahwa itu adalah nilai tunai yang dipastikan, itu maaf gitu, minta maaf aja gitu ya. Jadi sama klien, nah terus saya belajar dari Paulus juga ya, ada nasabah komplain soal nilai tunai, dia kan khawatir ada kesalahan, jangan-jangan udah saya salah mencatat atau apa gitu kan. Nah kita sih kalau yang udah parah banget kita minta ARP ngeprint dia punya transaksi pembentukan nilai tunai. Pembentukan nilai tunai bisa minta tapi agak lama sih, nanti ARP bikin bulan segini setor premi bentuk unit link berapa, potong biaya asuransi, potong di unit berapa, setor lagi itu bayangin kalau udah 10 tahun berlembar-lembar banyak kan. Nah jadi waktu kasih ke dia lihat, dia pusing sendiri. Habis itu ya udah dia nggak jadi kompleks, tapi minimal dia tahu bahwa ini semuanya benar, tercatat dengan benar. Ini lihatnya Pak ya, ini bayar bentuk, ini bayar bentuk. Tapi memang potong akhirnya nilainya segini gitu, tidak ada kesalahan. Jadi ngeprint itu tujuannya untuk membuat dia yakin bahwa tidak ada kesalahan gitu. Nah itu menghadapi orang yang komplain nothing that we can do. Tapi teman-teman mau nggak memperbaiki untuk kedepannya? Mau kan? Mau memperbaiki kedepannya, mulai dari sekarang jualan asuransi itu jangan fokus ke nilai tunai ya. Jadi nilai tunai itu benar-benar sesuatu yang kita tidak pernah bahas. Jadi asuransi bayar terus. Kalau asuransi ya bayar terus. Nanti teman-teman nanti cross check sendiri sama leader masing-masing ya. Kalau saya jualan, saya sekarang nggak fokus nilai tunai. Saya bilang asuransi ya all pay. Biasa kan saya bilangin, saya bahkan bikin ya nggak pakai saver loh teman-teman. Nggak pakai saver tapi setor terus. Dia mau sampai usia cover sampai usia 85 ya setor sampai 85. Dia mau cover sampai 75 ya setor sampai 75. Mau cover sampai usia 65 doang ya udah setor sampai 65 seperti itu. Jadi asuransi itu harus all pay. Saya bilang di luar negeri semua orang setor asuransi ya selama dia masih butuh manfaat. Kayak asuransi mobil, saya bilang gitu. Jadi waktu saya bahas begitu ya, saya nggak bahas nilai tunai, saya biasa langsung keluar harganya berapa premi Silver Bay aja usia 3 bulan tuh cuma 1 juta lebih, 1,3, 1,4 udah bisa beli Silver Bay, murah banget karena nggak pakai silver, setor terus, nilai tunai pasti aman, 5% pasti terpenuhi, ya. Nah terus kalau dia udah mulai nanya, ini saya setor berapa lama sih, gitu kan? Saya langsung bilang, nah inilah salah kaprahnya agen asuransi selama beberapa tahun terakhir ini, saya bilang. Nah, jadi dia kan pengen tahu dong apa sih yang benar gitu kan. Saya bilang agen asuransi terakhir ini semenjak jual asuransi zaman dulu bisa pastikan masa setor. Unit link tidak bisa pastikan masa setor. Itu salahnya. Unit link tidak pernah bisa bilang oh mau setor berapa lama pasti nggak bisa.
Kalau kita bilang setor 20 tahun, si agent pasti pakai asumsi bunga, saya bilang. Asumsi bunga yang dipakai misalnya berapa? 10% gitu ya. Kalau kenyataannya tidak 10%, masa setor masih pasti nggak? Enggak dong, ya kan? Saya bilang misalnya nih, setor 20 tahun. Pasti ada asumsi. Baru bisa hitung 20 tahunnya. Saya asumsi dia bisa berkembang 10%. Kenyataannya kalau tidak 10% gimana? Kalau dia 9% doang gimana? Harus setor lebih lama dong. Kan tidak tercapai ini. Jadi harus setor lebih lama, nggak 20 tahun lagi. Mungkin 21, mungkin 22. Tapi sebaliknya, kalau misalnya ternyata suku bunganya lebih bagus, 12%, bisa setor lebih cepat nggak? Jadi unit link itu tidak bisa dipastikan masa setor. Belum lagi ada penarikan. Kalau ada penarikan, bisa 20 tahun nggak? Nggak bisa, harus setor lebih lama. Sebaliknya, ada top up. Ada top up bisa lebih cepat nggak setornya? Nggak bisa. Jadi unit link nggak bisa dipastikan masa setor. Saya bilang, kalau saya sih, sebaiknya anggap asuransi itu adalah all pay. Selama saya butuh, saya bayar. Terus Bapak atau Ibu tidak perlu khawatir setor kebanyakan tidak membuat Prudential akan motong biaya asuransi lebih besar. Nah itu kata kunci yang paling bagus, yang paling membuat dia tek gitu. Saya bilang setor lebih tidak membuat Prudential akan motong biaya lebih besar. Yang dipotong mah segitu-segitunya. Terus kalau kamu setor kelamaan nih ya, setor kebanyakan, apa akibatnya? Ninggalin nilai tunai yang lebih banyak buat anak. Saya bilang kalau bisa, nilai tunai kamu jangan lihat deh, nilai tunai itu haknya anak. Kamu jadi enak, kamu setor banyak, kamu jadi senang. Oh ini saya setor banyak tuh untuk anak saya, gitu. Buat bapak atau ibu lihat manfaat PPh-nya aja. Sakit ada jatah 3M plus 12M, seperti itu. Saya bilang jatah kita adalah itu, nilai tunai jatahnya anak. Jadi membuat orang tuh akhirnya menganggap insurance yang dia masuk ini benar-benar dia lihat manfaat aja. Nilai tunai yang termasuk itu bonus, saya bilang, bonus buat anak. Asuransi aja kita bayar terus, hangus terus, kita nggak apa-apa. Asuransi mobil, betul nggak? Ini malah ada bonus nilai tunai, anggap aja bonus. Tahu ya, sekarang terakhir kita jualan seperti itu, klien nggak ada yang nanya nilai tunai itu, setor terus. Tapi masih bisa jelasin. Kalau nggak bisa jelasin, nggak pakai saver, malah nanti nilai tunainya nggak kebentuk-bentuk ya. Jangan sesekali ngomongin tentang nilai tunai. Bisa nggak? Latihan dulu. Tapi saya udah coba praktekin, bagus sih. Klien jadi menganggap ini adalah asuransi gitu. Kira-kira gitu. Ya Joan. Kalau nanti kliennya ngomong ini, kalau gitu saya mendingan beli asuransi yang zaman dulu dong, yang tradisional, lebih murah. Kalau yang asuransi tradisional yang hangus, preminya naik terus, ya kan? Preminya naik terus. Jadi kan asuransi itu kan kayak gini kan? Ini kan coy kan? Ini cost of insurance. Ada beberapa asuransi yang memang preminya itu ngikutin grafik coy. Ya sedikit ambil untung dikit lah ya. Ini keuntungannya ya, profitnya ya. Jadi kalau coy-nya bergeraknya begini, preminya juga bergeraknya segini. Waktu muda usia 30 murah nih, cuma 5. Tapi usia 40 udah mungkin 10. Usia 50 udah 15. Jadi makin tua makin mahal bayarnya. Nah kalau kayak kita kan kita tarik garis lurus gitu. Ini kita nggak bicara saver, garisnya lurus. 1,3 beli Silverback, seterusnya 1,3 sampai tua, kayak gitu. Bener loh, Silverback ya usia 35 itu cuma 1,3 1,4 juta, murah banget. Silverback loh, bayangin 3M, siapa yang nggak mau? Gak ada saver, setor terus. Program kita udah dirancang, kalau dia setor terus, yang 5% pasti terpenuhi. Terus lawan alias gimana? Kalau lawan alias saya paling seneng. Kalau lawan alias itu saya selalu bilang, kan kita punya bisa 1,3, di alias pasti cuma
Mungkin kalau PPH-nya dia nggak beda jauh sama kita, nggak sampai setengah lah. Kalau CCB ya sampai setengah, ya preminya cuma setengahnya kita ya. Tapi kalau PPH dia, misalnya kita 1,3 dia sekitar 1 lah, 1 juta atau 1,2 atau 1,1, nggak beda jauh, tapi lebih murah. Dia punya itu level preminya tuh lebih murah. Dia di bawah kita dikit gitu, ya. Nah, saya selalu bilang, kamu lihat dong nilai tunai yang 5% yang di ilustrasi Allianz itu masih ada nggak? Allianz selalu setor terus juga. Sekarang mereka bikin selalu setor terus semua, ya. Setor terus, saya bilang kamu lihat yang nilai tunai yang 5% masih ada nggak nilainya? Biasanya usia 60-70 udah nggak ada. Nah, itu saya bilang IHSG 5 tahun terakhir cuma 3% loh. 5 tahun terakhir 5%, tahun lalu cuma 1%. Berani nggak kalau nggak mengabaikan yang 5%? Tanya aja, klien takut. Kalau takut kayak gitu, takut ya. Saya bilang, Allianz itu minta kamu setor ke terlalu kecil, akan jadi masalah buat kamu di hari tua. Prudential cuma minta kamu setor lebih besar, mumpung kamu masih masa produktif. Setor lebih besar tidak membuat Prudential potong lebih besar kok. Kalau kita lihat yang hangus tiap bulan adalah coy. Coy-nya kita boleh lebih murah daripada Allianz. Jadi Prudential minta setor lebih, itu tidak akan ngomong lebih besar. Yang dipotong coy kan, coy yang dipotong kan. Nah coy kita kan lebih rendah gitu loh. Ya biasanya kayak gitu aja sih kalau lawan Allianz. Setor kebanyakan juga akan meninggalkan nilai tunai lebih banyak buat anak kamu aja gitu. Kira-kira kayak gitulah. Ya. Sekali lagi nggak apa Kita premi kita kan juga ada ini juga ya, ada kemungkinan di pricing juga ya. Ada, semua ada. Semua ada kok. Tapi yang jelas yang akan di pricing lebih cepat adalah perusahaan asuransi yang menerima nasabahnya asal-asalan. Karena rasio klaimnya kan akan naik. Kalau rasio klaimnya naik, repricing lebih cepat. Tapi Prudential sangat hati-hati kok ya repricingnya. Buktinya HS ya, kita sih nggak ada pengalaman PPH. PPH kan sampai sekarang belum pernah repricing. Tapi kita ada pengalaman repricing HS. HS itu setelah 11 tahun baru repricing sekali. Tapi PPH mungkin akan lebih cepat sih. Kita bilang sama klien mungkin akan lebih cepat, nggak mungkin sampai 11 tahun. Tapi mungkin ya lebih dari 2 tahun lah. Ada asuransi lain kan yang setiap tahun. AXA itu setiap tahun. Iya. Yang di luar negeri, yang di Bupa, AXA di Singapura kan banyak klien kita yang lari ke AXA sama Bupa kan. Mereka kan yang sistem hangus gitu kan. Itu setiap tahun naik. Tiap tahun repricing. Ya, jadi Cici bilang coy-nya Allianz, kan PPH dia lebih murah gitu ya. Level preminya lebih murah. Secara coy? Coy kita lebih murah. Coy ya gini. Sakit kritis juga kita lebih murah. Jadi gini, yang semua coy kita lebih murah, kecuali terhadap Allianz yang hospital yang baru aja dia launching terakhir ini beberapa bulan yang lalu. Nah, ada usia tertentu dia coy-nya lebih murah daripada kita. Karena kita nggak sempat mantau. Kalau yang PPH plus kita waktu launching kan April, dia launching hospitalnya kan Januari. Jadi waktu April kita launching, kita udah pastikan seluruh setiap usia kita coy-nya di atas, di bawah dia. Ini misalnya coy-nya kita, ini coy-nya kita ya misalnya ya. Nah, Allianz punya itu lebih tinggi dari kita, tapi ada usia tertentu dia begini. Iya. Gitu. Ada yang lebih rendah, ada yang lebih tinggi. Kalau yang sebelumnya kita pastikan Allianz itu di atas kita semua. Soalnya saya pernah compare 2 kali ilustrasi khusus untuk sakit kritis. Jadi kayak CCB gitu. Dia coy-nya itu murah setengah dari kita. Itu level premi kali. Coy nggak mungkin. Justru kan saya kan selalu ISCC. menjelaskan ke nasabah, jangan lihat dari premi, tapi lihat dari coy. Coy enggak. Coy pasti kamu bandingkan produk yang berbeda. Kamu pasti bandingkan sama CCB, betul nggak? Enggak, waktu itu saya bandingin sama ISCC. ISCC sama dia yang, 100. yang dia yang tahap pertama kali terdiagnosa keluar. Iya. ISCC-nya dia sama dengan kita. ISCC kita sama dengan CI 100-nya dia. Ya kan? Nah, kalau yang CCB dia nggak ada. CCB dia nggak ada.
Nah, bagusnya Blue Top ya, jadi tidak bisa dibandingkan. Sekarang ISCC kita kan kalau plus Blue Top kan ada meninggal, ya kan? Jadi nggak bisa dibandingkan. Bagus juga sih. Tapi ini selama ini enggak sih mestinya. Setiap usia kita lebih murah. Coy loh ya, coy. Saya nggak bicara level premi. Nah, kalau yang PPH sama hospital yang baru sekarang ada yang begini. Memang ada usia-usia tertentu coy yang mereka lebih rendah dari kita. Tapi most of the time kita dia di atas kita. Apa karena efek usia ya? Karena saya pernah bandingin secara CI sama iya, secara jiwa. Jadi usia nasabah itu sekitar 35. Iya. Akhirnya saya minta dia coy sampai usia tercover, misalnya katakanlah 85. Jadi memang di awal dia murah, lebih murah, tapi di akhirnya naiknya drastis. Iya, mungkin dia grafiknya, mungkin juga sih. Awalnya jauh banget setengah dari gitu kita. ya. Terus habis itu ini gitu ya, naik gitu ya. Mungkin grafiknya beda. Iya. Tapi biasanya coy kita enggak. Coy kita tuh murah loh. Karena kita kan pembeli terbesar di Reax, nggak mungkin kita bisa Nah, makanya akhirnya saya sempat nanya nih ke leader lain, maksudnya kenapa coy Allianz bisa lebih murah? Apakah karena teman-teman pernah nggak sih mengalami yang seperti itu, yang coynya Allianz lebih murah? So far kita nggak pernah ya. Pernah nggak kalian ngalamin? Kita selalu kalau lihat coy selalu menang. Kita kenapa premi berapa kali sih sampai saya pernah nggak, Ros? Kalau coy sih enggak. Ya, coy kalau nggak. premi ya. Iya, kalau premi pasti. Coy nggak pernah ya? Pernah sih, ada ilustrasinya bahkan. Nggak tahu. Sampai akhirnya minta dia minta ke agennya sih. Manfaatnya beda. Mungkin manfaatnya beda ya. Atau UP-nya beda jangan-jangan. Enggak, apple to apple. Saya minta apple to apple. Coy kita belum pernah ngalamin. Selama ini kita kalau diajari selalu lihatnya coy. Level premi itu kan Usia cover. ya usia cover jangan-jangan ya beda. Merokok tidak merokok jangan-jangan beda. Enggak sama semuanya. Apalagi yang kalian suka di lapangan ada masalah apa? Masalahnya apa? Nilai tunai lebih mahal daripada Allianz, kan itu biasa kan? Allianz ya udah suruh dia yang 5%, ditakut-takutin aja. Masa nggak cuekin yang 5%? 5% bisa terjadi loh. IHSG aja 5 tahun terakhir cuma 3. Gitu. Mindset setor kebanyakan tidak membuat prudensial potong lebih banyak, itu penting. Nilai tunai adalah bonus buat anak, itu penting juga. Jangan lihat nilai tunai, kamu lihat manfaat aja. Uang lebih buat anak. Oke? Thank you semua.